Halo semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septiani Dwi Pratiwi. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tengah. Di sini kami memenuhi tugas mata kuliah berjudul Teori Kebijakan dan Pembangunan. Di sini saya bersama 5 rekan saya. Ada Helsi, ada Fitri, ada Ardila, dan ada Kakak Yulvan. Selanjutnya materi akan dibawa oleh Helsi. Berikut adalah profil Papua Tengah. Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kotanya berada di kota Nabire. Papua Tengah dimekarkan dari Provinsi Papua bersama 2 provinsi lainnya, yakni Papua Pegunungan dan Papua Selatan pada 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Cakupan wilayah Papua Tengah kira-kira sesuai dengan wilayah adat Mepago, walaupun juga mengambil sedikit bagian wilayah adat Sairere. Berikut adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi kebijakan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah? 2. Bagaimana alasan pro kontra daerah otonomi baru Papua Tengah? 3. Apa faktor pendorong yang dapat mewujudkan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah? Baik, pengertian kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga government yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pemilihan-pemilihan tindakan yang secara langsung mengatur, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Yang berikut yaitu implementasi kebijakan pembentukan DOP Provinsi Papua Tengah. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan koordinasi pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan publik di Papua. DOB Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah yaitu substansi kebijakan berdasarkan substansi kebijakan, implementasi kebijakan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah. Kelompok pro adalah aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah lebih mudah teratur. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah agar terlepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menyediakan jangkauan dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah tengah Papua melalui perbaikan kerangka pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat dan memperkuat 4 pilar bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terjadi hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Perbaikan sumber daya aparatur, sumber daya masyarakat, sumber daya organisasi perangkat, sarana dan prasarana dasar, sehingga membawa efek pada perwujudan tata pemerintah yang bersih dan baik, atau tidak dipenuhi dengan praktek KKN. Untuk kontra, dominasi penduduk dari luar dan marginalisasi orang asli Papua, beban birokrasi, biaya tinggi, dan korupsi. ekspansi korporasi dan perampasan tanah adat,
hutan dan sumber daya lainnya, militerisme dan represi negara, perpecahan dan konflik antar kelompok di Papua. Orang Papua melihat pemekaran sebagai strategi penaklukan dan penguasaan. Baik, kesimpulan dari presentasi kami di sini yaitu implementasi kebijakan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah tidak berjalan efektif karena kuatnya pengaruh kepentingan dan mempengaruhi substansi kebijakan dan konteks implementasi serta keterbatasan pada aktor dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga belum jalannya roda pemerintah DOB Provinsi Papua Tengah. Kemudian kelebihan dibentuknya DOP Provinsi Papua Tengah adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan partisipasi publik yang baik dari masyarakat Papua atau orang asli Papua. Sekian dari presentasi kami.